Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan ini, bulan Sya'ban, yang bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi umat Islam yang insya Allah umat Islam tersebut termasuk kita semuanya. Dan apabila Allah sendiri telah memuliakan bulan ini, maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad tentunya ikut gembira dan bahagia dengan cara melaksanakan apa saja yang telah Allah berikan, kemuliaan-kemuliaan maupun fadilah-fadilah di dalam bulan Sya'ban ini, untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa, dan juga kalau bisa menambah pahala kita. Ya, kalaupun tidak dapat tambahan pahala, paling tidak mengurangi dosa-dosa kita, supaya walaupun kita tidak kaya di dalam pahala tersebut, sekurang-kurangnya kita tidak berhutang dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan ini, seperti yang kita baca ataupun anak-anak kita baca, kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ini doanya memang betul, tetapi doa itu hanyalah sebuah teks atau tulisan atau harapan. Maka harapan itu tidak akan pernah tercapai kalaupun kita tidak tahu apa kandungan di dalam harapan tersebut dan apa yang harus kita laksanakan untuk mencapai harapan tersebut. Maka kalau kita barik lana fi Rajaba, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, wa Sya'bana, bulan Sya'ban, sampaikan balighna sampai kepada bulan Ramadan. Itu kan kandungannya banyak. Arti kata barik, beri berkah. Berkah apa saja? Berkah sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal, sehat pikiran, sehat ekonomi, dan semuanya. Dan itu bisa kita sehat kalaupun kita melaksanakan secara manusiawi. Kalau kita hanya berdoa saja, tidak berjalan sesuai manusianya, nggak tercapai hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang Fatib sebutkan pada awal tadi, marilah kita dalam bulan ini memohon yang banyak, mohon saja pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu langit sudah dibuka. Kalau kita sekarang ini rasakan pintu langit sudah terbuka, maka apa saja pengampunan, pastinya Allah Maha membuka pintu rahmatnya, pengampunannya. Jangankan cuman pengampunan, itu gampang bagi Allah. Mungkin kalau sekarang kita minta apa saja bisa tercapai. Kenapa? Karena dunianya sudah tua, dunianya sudah akan ditutup. Maka semuanya diberikan aja secara cuma-cuma kepada kita. Maka minta aja sebanyak-banyaknya. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang profesional. Jangan cara yang sombong, jangan cara yang lebay, jangan cara yang arogan. Insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena buat apa Allah itu disimpan? Rezeki di sisi Allah itu untuk apa disimpan? Kalau untuk manusia, maka minta saja, insya Allah akan dikabulkan. Karena dunianya sudah menua. Itu kata para ulama-ulama. Sebagian mengatakan bahwa Islam itu hanya akan jaya 1500, berarti hanya 50 tahun lagi Islam itu akan ada. Setelah itu yang wallahu a'lam, maka Islam itu adanya
1.500 tahun jaya. Setelah itu tidak akan pernah jaya. Arti jaya itu hidup. Kalau masjidnya sampai kapanpun hidup. Qur'annya sampai kapanpun ada, bahkan lebih bagus, lebih cantik. Masjidnya lebih bagus, lebih cantik. Tapi manusianya lebih rusak dan lebih buruk. Lebih arogansi dan lebih lebay. Itu namanya daripada kemuliaan ataupun kejayaan Islam itu 50 tahun lagi entah seperti apa. Wallahu alam, kita sendiri tidak tahu. Maka yang perlu kita perbanyak sekarang adalah mohon saja pengampunan daripada Allah. Karena kalau rezeki itu sudah dikasih, sudah diberi, sudah tinggal ngambil. Maka dalam bulan ini siapa saja yang diampuni oleh Allah, maka Allah fayaghfirullahu li jami'i iman la yusyriku billah. Allah akan mengampuni bagi iman siapa saja yang tidak menduakan Allah. Tidak menduakan Allah. Artinya tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Dan selanjutnya illa man kana sahiran. Kecuali orang-orang yang tukang-tukang sihir. Jadi tukang-tukang sihir, kalau sekarang bahasa kerennya disebut para hipnotis lah. Penipu-penipu, menyihir orang dengan kepandaian dia, mengakalin orang dengan kecanggihan elektronik yang dia punya. Itu termasuk menyihir, tukang-tukang sihir. Tidak akan diampuni. Au kahinan, ataupun perdukunan-perdukunan, peramal-peramal, perdukunan-perdukunan. Itu sifatnya nanti sampai ke masyafinan. Jika ada perdukunan-perdukunan maka akan timbul musyafinan, permusuhan. Karena dukun-dukun akan mengatakan, oh kamu sakit ini diberi oleh si Polat, dikirim oleh si A, si B. Maka dukun-dukun yang sok tahu itu, maka akan diberikan dosa dan tidak diampuni dosanya. Au mudmina khamrin, ataupun orang-orang yang suka minum khamr, artinya pemabuk, tapi ini berbentuk benda. Peminum khamr, peminum arak, berbentuk ain. Arti mabuk di sini bukan mabuk harta, mabuk perempuan, bukan, tapi yang berbentuk benda. Au musiran ala zina, ataupun orang yang mudawam, musiran, terus menerus dalam melaksanakan zina. Artinya bukan terus menerus, sekali berzina tapi dihitung terus menerus. Umpamanya kita punya anak yang tidak sah, terus kita menikahkan anak kita sendiri yang tidak sah tadi karena walinya bukan kita, maka dia akan zina terus menerus dalam hukum. Maka kita sebagai pelaksana pernikahan tersebut adalah namanya memelihara, musiron ala zina. Jadi zina seumur hidup dia, kita sebagai penjembatan yang melaksanakan dihitung sebagai orang yang memelihara zina yang terus menerus. Jadi musiron ala zina, ini dosanya tidak diampuni, bahkan akan bertambah-tambah. Au kila riba, atau orang yang makan harta riba. Kalaupun kita wa halal bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli tapi diharamkan riba tersebut, termasuk mengurangi sukatan, takaran, timbangan, mengakali harga dan lain sebagainya. Ataupun mengatakan barang yang tidak baik dikatakan baik, itu termasuk riba. Au akul walidain, ataupun orang yang akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini masalah akul walidain. Yang dimasuk akul walidain ini kita berbuat dosa ataupun durhaka kepada orang tua. Maksudnya kita kadang-kadang baik kepada kedua orang tua kita, tapi kita tidak baik terhadap orang tua orang lain. Kalau kita taat patuh kepada orang tua kita, maunya kita pun taat patuh kepada orang tua orang lain. Karena kalau kita memukul bapak orang, kita berarti memerintahkan orang itu untuk memukul bapak kita.
Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita memaki bapaknya orang, berarti kita menyuruh orang itu untuk memaki bapak kita. Jadi bagaimanapun kita taat patuh kepada orang tua kita, harus taat dan patuh juga kepada orang-orang lain, orang-orang tua dari orang lain. Jadi kalau kita salaman dengan orang lebih tua dari kita, kita mencium tangan dia, bukan berarti menghormati dia, bukan. Tetapi kita adalah menghormati diri kita sendiri. Menghormati diri kita sendiri. Jadi seperti itu pengertian daripada akul walidain. Yang selanjutnya au namima, orang yang suka adu domba, au qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Banyak-banyak permusuhan, banyak-banyak perdebatan, banyak-banyak perselisihan, akhirnya banyak-banyak silaturahim yang terputus. Orang-orang seperti ini walaupun dia melaksanakan apapun dalam bulan ini, maka tidak diampuni dosanya kecuali hatta yatubu wa yatruku, sehingga dia bertobat betul-betul dan meninggalkan hal-hal yang tertulis tadi. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat yang sempurna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.